warahmatullahi wabarakatuh. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsi aw fasadin fil ardi, maka sesungguhnya barang siapa saja yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak yang nyata. Jadi pembunuhan itu semuanya tidak berhak. Au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'an nama qatalan nasa ajma'ina, maka dia seolah-olah seperti seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ini akan merangkai Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya, berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bahwa telah terjadi pembunuhan pertama di dunia yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Jadi pada saat itu karena iri, dengki di hatinya, maka untuk melaksanakan dengkinya dia membunuh saudaranya sendiri. Maka pada saat itulah, setelah membunuh saudara sendiri, fasbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi setelah kejadian membunuh ini, kemudian Qabil membawa saudaranya yang sudah terbunuh ini kemana-mana, dipenggul kemana-mana, gitu ya. Mas sudah jelaskan, dipinggul kemana-mana, dia tidak tahu kemana, mau diapain ini, gitu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus gagak ya kemarin, gagak, burung gagak berkelahi yang salah satunya meninggal dunia, kakaknya kemudian atur
burung baktul menggali-gali tanahnya dan menguburkan burung yang sudah meninggal. Maka setelah melihat itu, Qabil juga melaksanakan apa yang diperlihatkan berikan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang penguburan pertama manusia adalah Qabil terhadap Habil. Maka pada saat itu setelah menunduk wasbah minan nadimin ayat 31-nya, maka dia menjadi orang yang sangat menyesal terhadap kejadian tersebut. Dan pada saat meninggal telah menemukan, setelah itu dia tidak pernah bertemu dengan orang karena penyesalan yang lebih dalam. Dia tidak pernah ketawa sampai dengan meninggalnya. Sampai ada yang menyebutkan Qabil meninggal dalam umur 100 tahun. Nah, kemudian di ayat 32 ini Allah akan menjelaskan kepada kita. Min ajli dzalik, maka yang demikian itu, makanya maksudnya yang tadi, pembunuhan yang tadi itu. Katanya kami tetapkan, kami rumuskan, kami resmikan ala Bani Israil, terhadap Bani Israil, annahu man qatala nafsan bil ghairi nafsi aw fasadin fil ardi, maka sesungguhnya siapa saja, barang siapa saja yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak yang nyata. Jadi pembunuhan itu semuanya tidak berhak. Au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, Faka'an nama qatalan nasa ajma'ina, maka dia seolah-olah seperti seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Jadi keterangannya berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapa saja yang membunuh satu orang manusia tanpa hak, itu seperti membunuh seluruh manusia. Memang ada yang ini, kalau yang tidak, apa ada yang pembunuhan hak? Ada. Pembunuhan hak itu kalau negara kita diserang, dijajah, maka kita mempertahankan negara kita, bangsa kita, kemudian kita membunuh, itu pembunuhan hak karena membela negara. Tapi ini di selain itu yang tanpa hak, pembunuhan tanpa hak, tiba-tiba dibunuh, itu adalah seperti kita membunuh seluruh manusia. Kita ilustrasikan ya. Kalau kita membunuh seseorang itu tadinya harus melahirkan satu orang manusia menjadi pemimpin. Satu orang ini, kalau seorang pemimpin padahal dia akan melahirkan seorang pemimpin, dia memimpin seluruh rakyat. Maka kalau dia bunuh itunya, maka dia seolah-olah dia walaupun satu orang, tapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membunuh seluruh manusia. Nauzubillah, subhanallah. Jadi tidak ada dalil apapun yang membolehkan kita membunuh. Negara kita juga dalam KUHP tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada, walaupun kita miskin, keadaan kita tidak punya apa-apa, kemudian kita berniat merampok dan kemudian dia membunuh yang dirampoknya, itu adalah seperti membunuh seluruh manusia. Nauzubillah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu perwujudan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melaksanakan perintah Allah itu sangat berat, dan menjauhi suruhan Allah Subhanahu juga sangat berat. Ini adalah salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, Bapak Kupar membunuh tidak ada. Alhamdulillah. Salah satu itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, "Wa man ahyaha," dan barang siapa memelihara kehidupan manusianya, kita tidak ada berantem, kita melihara gitu. Maaf yang tadi membunuh. Itu salah satu tadi membunuh itu seperti membunuh seluruh manusia. Au fasadin bil ardi, atau juga merusak kehidupan ekosistem dunia bumi ini, juga seakan-akan kita membunuh seluruh manusia. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita merusak ekosistem bumi, laut dirusak, bumi dirusak, gunung dirusak, hutan dirusak, sehingga ada jadi malapetaka kehidupan yang lain dan bisa mematikan ke yang lain, maka itu juga termasuk Allah SWT seakan-akan seolah-olah membunuh seluruh manusia. Tapi sebaliknya tadi, wa man ahyaha, barang siapa melihara kehidupan kita, alam dijaga, gunung dijaga, laut, daratan, semua dijaga oleh kita semua. Maka annama ahya wa ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah seakan-akan kita memelihara seluruh manusia dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah, ada yang dilarang, ada yang harus dilaksanakan. Tidak boleh membunuh, tapi sebaliknya harus memelihara kehidupan kita. Alhamdulillah. Maka semuanya kalau kita pelihara, juga kita seperti menghidupkan semua orang di dunia. Kenapa orang menjadi seorang pembunuh? Karena tidak ada zikir di qalbunya. Tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu sama sekali. Kenapa orang tidak mau salat? Karena dia tidak ada zikir dalam qalbunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah kita khusyuk, dan Allah tidak memberikan tempatnya tidak khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dan ikhlas adanya di qalb, di hati. Dan hati, supaya kita terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Zikir yang sir, zikir yang rahasia, yang diketahui hanya hambanya dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ikhlas itu di sini tidak pernah diomong-omongin. Saya ikhlas. Oh bukan. Kalau ikhlas sebenarnya ikhlas bukan di mulut, tapi ikhlas ada di hati. Kalau kita terus menyebut-nyebut namanya di setiap waktu, setiap saat, dan setiap jam dengan terus menyebut Allah Subhanahu wa taala, pasti semuanya, segalanya, selamanya lillah. Demikian juga kita dalam kehidupan ini. Siapa saja yang memelihara kehidupan kita dan bisa menghidupkan orang lain juga, itu seakan-akan kita dapat menghidupkan seluruh manusia. Dengan apa? Dengan hati juga, dengan qalbu kita. Kita tidak bisa menghidupkan semua orang kecuali dengan hati kita, hati yang ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi ini informasi kepada kita yang membunuh dilarang, yang melihat kehidupan itu sangat dianjurkan kepada kita. Intinya semuanya ada di hati kita, di qalbu kita. Hari ini saja, mengaji saja, kalau tidak punya ada hati ingin mengaji, ikhlas ingin melayani Allah, tidak akan datang, tidak akan mendengarkan. Insyaallah kita alhamdulillah ditakdirkan, dibisahkan, dimudahkan untuk duduk sampai isyraq saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pekerjaan berat, duduk sampai isyraq, ya Allah. Tidak main-main.
Dari sekian banyak di Pampas saja ada 200 kakak. Yang berapa kakaknya? Ada 10, 15 kakak. Jadi hanya 5% yang datang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Alhamdulillah. Nah, kita salah satu aja lah memelihara hidup ini, kita seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walaqad, dan sungguh, ja'ahum, telah kami datangkan kepada mereka, kami utus kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan keterangan yang sangat nyata, bukan hoax, bukan apa-apa. Salah satunya adalah Al-Quran ini yang dibawa sebagai mukjizat, keterangan yang pasti, keterangan yang sangat jelas dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita dengan membawa kebenaran yang nyata. Dan hari ini diinformasikan kepada kita apa-apa yang telah terjadi sekian ribu tahun sebelum kita lahir. Terjadi pembunuhan yang pertama, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan sekarang sudah 1444 Hijriah, tahun yang lalu disampaikan lagi Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Nanti pada saat di akhirat nanti kita ditanya, sudah mendengar kisah pembunuhan yang pertama? Kalau belum, nah, kita berbahagialah kita, alhamdulillah. Jadi Allah mengutus rasul-rasul bukan satu, sejak Nabi Adam sampai dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW ada 3.333 nabi dan rasul. Dan yang cukup diketahui sama kita adalah 25 orang. 25 orang itu, para rasul itu bukan orang biasa, orang yang luar biasa. Maka disebutkan dalam kisahnya dalam Al-Quran hari ini. Kemarin sudah dibahas dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga dibahas nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa juga dibahas di Al-Quran, salah satunya. Itu adalah para manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala membawa kebenaran yang nyata, bukan hoax. Semuanya disampaikan Allah Subhanahu pada rasul-rasulnya, dan alhamdulillah supaya kita selamat di dunia dan nanti sejahtera di akhirat nanti. Tidak ingin apa-apa, supaya kita hidup dunia sejahtera, bahagia, dan nanti di akhirat selamat dari siksanya api neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, summa inna katsiran minhum, kemudian sesungguhnya di antara mereka sebagian besar mereka, ba'da dzalika ardi, setelah mereka di muka bumi ini hidup, la musyrikun, dia ada yang tersesat. Ada yang kata Allah Subhanahu wa taala di lain ayat, Allah ciptakan nyamuk saja, nyamuk ditanya sama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah dijelaskan di ayat Al-Baqarah, bahwa kenapa ya Allah menciptakan nyamuk. Gitu ya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat 26, Inna Allah la yastahi an yusalla ma ba'dhan ma fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna al-haqqa
بالحق وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu menciptakan satu ekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu kalau kita sekarang jadi virus. Bagi orang-orang beriman diciptakan nyamuk atau juga di bawah itu ba'amal ladina amanu faya'lamuna itu sesungguhnya kata orang beriman sesungguhnya itu adalah hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian bagi orang-orang kufur tidak Allah Subhanahu wa taala wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza Allah. Mereka bertanya, kenapa ini diciptakan? Kenapa ciptakan ini virus? Kenapa ciptakan kemarin Covid? Kenapa? Ma'aradallahu bihadza masalah. Kenapa diciptakan kemarin Covid, virus atau di sini nyamuk diciptakan apa? Tanya kepada Allah tuh orang-orang tidak dengan yang kemarin terjadi COVID-19. Yudillu bi katsira wa ma yudillu katsira. Ada yang disesatkan dengan permisalan itu, ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang COVID saja Allah banyak yang bertanya. Banyak yang tanya, kenapa diciptakan? Gitu Allah. Nauzubillah, subhanahu. Jadi kalau sesuatu yang diciptakan Allah jangan banyak tanya. Wa malladzina amanu faya'lamuna annahu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk beri kebenaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan segala sesuatu pasti ada obatnya. Dan obatnya kata sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum penyakit datang sudah dikasih obatnya dulu. Nah ini alhamdulillah bahwa kita sudah Allah jelaskan di sini bahwa semuanya didatangkan Rasul-Rasul kepada kita itu supaya kita nanti hidup di dunia dan sejahtera di akhirat nanti. Al-Quran menjelaskan kepada kita kisah-kisah terdahulu, cerita-cerita terdahulu supaya kita membawa manfaat, membawa pelajaran buat kita buat telah terjadi pembunuhan, maka pada saat sekarang janganlah terjadi pembunuhan. Tapi sekarang sudah terlihat sekarangnya di mana-mana ada, tiap hari ada yang dibunuh, anak membunuh orang tuanya, ibunya dibunuh, ada juga orang tuanya membunuh anaknya, ada saudaranya membunuh seorang saudaranya. Karena kenapa? Tidak punya qalbunya, tidak terisi dengan zikir. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak. Nanti kita lanjutkan di ayat 33 masih menerangkan tentang informasi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Malik Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih maksud dari ayat ini. Sampaikan Bapak. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih sakit, masih kurang sehat sehingga tidak sampai ke masjid ini, masih terbaring sakit baik dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mereka semua dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
juga putra-putri kita dan seluruh keturunan kita mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang saleh salehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada orang tua. Kita doakan putra-putri kita yang masih duduk di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya dan Allah sukseskan segala cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya momongan baik, kita doa mudah-mudahan ditakdirkan mendapat bayi anak. Dan yang masih hamil, kita doakan mudah-mudahan selama kehamilannya diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam persalinannya dan diberikan bayi yang sehat. Bikaram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir kita berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi surah Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran, kesabaran dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita miliki mudah-mudahan ilmu yang berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Dengan mukjizat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وسلم رضي الله وبارك على كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر لنا وارحمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا دينا من محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الراسين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإننا الغافرين، وارحمنا فإننا الراحمين، وارض عنا فإننا المهديين، وارزقنا فإننا المرزقين، واهدنا ونجنا القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup kaji kita dengan baca doa al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wala aqu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه